Belum? Belum mulai? Oh, iya. Kecilin aja ya suaraku ya. Baru 3. Aku di sini nggak apa-apa, Mbak. Taruh sini nggak apa-apa. Ya Allah, mulutnya. Eh, hmm. Nggak ada, Sananda. Iya, di follow dulu sinyalnya. Itu keluar. Hmm. Ayo. Belum lewat. Iya. Oke, selamat pagi. Eh, Sebelum kita mulai, saya mau pantun dulu, gitu ya. Hari Sabtu bisa lari pagi, main tamasya bersama pacar. Tampaknya netizen masih sepi nih, lebih baik kita tunggu sebentar ya. Oke, kita tunggu sebentar. Sambil mengumpulkan sahabat Ananda yang mau join ke live Instagramnya Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Iya, ininya cuma satu ya kan? Oke, ya, ya. Nah, sebelum masuk lagi, saya mau pantun lagi nih. TV rusak jangan dipukul, nanti bisa jadi mati. Karena semua sudah berkumpul, maka saya akan buka acara ini ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. Selamat pagi, semangat pagi untuk kita semuanya. Semoga sahabat Ananda dimanapun sahabat Ananda berada, semuanya dalam keadaan sehat selalu, bahagia, dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Oke, di sini kita bertemu dalam live Instagram Rumah Sakit Ananda Purwokerto di acara Ananda Menyapa, yang tentunya kita akan memberikan informasi-informasi menarik, inspiratif, dan tentunya itu akan bermanfaat buat kita semua. Dan di sini saya sudah ditemani dengan cewek cantik gitu ya, cewek cantik. Beliau adalah terapis okupasi di Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Beliau bernama Mbak Uci Aulia ya. Di sini kenapa beliau ada bersama saya? Karena di sini kita akan mengupas tentang sensori integrasi. Nah, sahabat Ananda mungkin sudah nggak sabar nih, sensori integrasi itu apa sih sebenarnya ya? Oleh karenanya kita ada di acara Ananda Menyapa kali ini, kita akan mengupas tuntas semuanya tentang sensori integrasi bersama profesional terapis Rumah Sakit Ananda Purwokerto yang berada di layanan klinik rehabilitasi medik Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Oke, nah sebelum kita ke arah sana, kita pengen tahu dulu nih, sebenarnya terapi okupasi itu apa sih gitu kan? Oke, kita langsung saja nanti akan menanyakan kepada Mbak Uci. Sebelumnya saya tanya dulu, Mbak Uci, apa kabar Mbak Uci? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik ya, Iya. sehat Mbak Uci? Sehat, alhamdulillah. Oke, gimana perasaannya hari ini Mbak Uci? Hari ini agak deg-degan ya. Agak deg-degan. Wah, sepertinya deg-degan karena sangat mempersiapkan untuk acara hari ini, memberikan informasi
yang bisa bermanfaat bagi seluruh sahabat Ananda ya, luar biasa. Oke Mbak Uci, Ya. untuk situasi saat ini memang terapis itu dibutuhkan dari berbagai segi aspek ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang sensori integrasi yang ada di terapi okupasi. Mungkin sahabat Ananda pengen tahu nih sebenarnya terapi okupasi itu apa sih gitu ya. Monggo Mbak Uci. Oke, jadi terapi okupasi itu memang masih jarang ya banyak yang tahu terapi okupasi itu apa sih Mbak kayak gitu. Kok kayaknya cuma main-main aja latihannya kayak gitu. Jadi terapi okupasi itu terapi latihan untuk anak dan dewasa dengan menggunakan aktivitas sehingga dapat memandirikan pasien tersebut sehingga pasien tersebut tuh bisa berkontribusi di masyarakat kayak gitu. Oke, berarti garis besarnya adalah untuk meningkatkan kemandirian nih. Iya. Tentunya mungkin sahabat Ananda mungkin di lingkungannya atau di lingkup keluarga ataupun ada di sekitar yang mungkin mengalami keterbatasan kemandirian, tentunya mungkin harus berkonsultasi dengan profesional ya, sehingga nanti bisa mendapatkan instruksi ataupun advice dari profesional untuk dilakukannya terapi okupasi gitu ya. Oke. Nah, kira-kira itu mencakup apa saja sih terapi okupasi Mbak Uci? Oke, kalau okupasi terapi itu untuk kasus biasanya anak berkebutuhan khusus. Jadi anak dengan gangguan konsentrasi, anak ADHD kayak gitu, anak dengan Down syndrome, anak dengan cerebral palsy kayak gitu, terus anak dengan intellectual disability kayak susah nih gimana nih anakku nggak bisa bedain huruf B sama D kayak gimana ya gitu. kayak gitu. Terus untuk kasus dewasa sendiri itu biasanya ada pasien post-stroke, pasien yang habis habis operasi fraktur kayak gitu, terus juga pasien yang kayak frozen shoulder kayak gitu. Jadi biasanya pasien kayak gitu tuh susah nih pakai bajunya gimana ya Mbak kayak gitu. Terus makannya kok nggak sampai ke mulut kayak gitu. Susah soalnya gerakannya terbatas kayak gitu. Bisa ke okupasi terapi. Oh, seperti itu. Jadi di sini sahabat Ananda, ternyata terapi okupasi itu lingkupnya tidak hanya anak-anak ya. Ternyata orang dewasa pun bisa dilakukan terapi okupasi gitu ya. Karena tidak hanya sekedar bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, tapi juga orang-orang dewasa yang mungkin mengalami keterbatasan fisik itu juga bisa dilakukan terapi okupasi gitu ya. Oke. Ya, Mbak Uci, kira-kira di sini sahabat Ananda pengen tahu sebenarnya sensori integrasi itu apa? Gitu. Kalau sensori integrasi itu sebenarnya bagian metode dari okupasi terapi. Biasanya itu digunakan untuk anak-anak yang mengalami gangguan sensori. Untuk pengertian sensori integrasi sendiri itu merupakan kemampuan untuk memproses dan menerima input dari luar, kemudian diproses di otak, lalu sehingga kita tuh bisa menghasilkan feedback yang sesuai dengan input sensorinya. Gitu. Oke. Nah, mungkin ini bahasanya masih harus dipoles lagi ya. Jadi sahabat Ananda itu lebih paham. Nah, saya ingin menggali lebih dalam tentang sensori integrasi ini. Sebenarnya sensori itu kan rangsangan ya Mbak Uci, gitu ya. Rangsangan ini yang harus kita ketahui bagaimana sih seseorang itu rangsangnya seperti apa gitu sehingga bisa dilakukan terapi okupasi khusus untuk sensori integrasi gitu ya. Nah, sebenarnya seberapa penting sensori integrasi itu bagi seorang anak ataupun orang dewasa gitu. Oke, kalau sensori integrasi itu penting ya, soalnya anak itu kan pasti belajarnya pertama dari lingkungannya. Jadi dia harus menerima input dari lingkungannya, kemudian diproses ke otaknya, terus menghasilkan feedback yang sesuai dengan inputnya. Jadi misal dia melihat kayak lihat tanaman, terus di otaknya proses, oh ini bagus kayak gitu. Jadi indera-indera yang itu tuh bisa memprosesnya di otaknya kayak gitu. Oh gitu. Penglihatan. Oke, berarti sebenarnya mungkin yang perlu kita tahu itu adalah apa sebenarnya jenis-jenis dari sensori integrasi sehingga kita lebih tahu ternyata jenis dari sensori integrasi itu ini gitu Mbak Uci. Kira-kira apa aja nih? Untuk sensori itu yang kayak 5 panca indera kayak gitu lah, melihat,
pendengar, penghidup, kayak ya yang gitu yang terima panca indera itu. Tapi ada yang lebih penting yang nggak kelihatan, itu ada vestibular sama proprioceptif. Nah, Oke. untuk sensori itu sebenarnya ada 3 yang penting, itu ada sensori taktil, peraba kayak gitu, sama yang vestibular keseimbangan, sama proprioceptif. Oke. Berarti lebih mudah dipahaminya bagi sahabat Ananda adalah jenis dari sensori integrasi itu panca indera. Tapi yang tidak kita ketahui ternyata ada di dalam tubuh manusia itu juga termasuk ke dalam jenis sensori integrasi ya Iya. gitu ya. Tadi ada vestibular dan ada proprioseptif. Nah, ini apa sih sebenarnya Mbak Uci kok kayaknya Masih asing bahasanya ya. masih asing banget gitu kan? Apa sih Mbak Uci? Kalau vestibular itu adalah sistem sensorik yang berkontribusi pada keseimbangan dalam melakukan gerakan. Jadi misalnya anaknya tuh naik ayunan tuh berani, jadi seimbang. Nah, kalau lagi naik tangga dia nggak jatuh, soalnya badannya udah seimbang kayak gitu. Kalau untuk proprioceptif itu sistem yang memproses informasi dari otot ke sendi untuk eh, sendi manusia sehingga individu itu paham dalam melakukan gerakan kayak. Oke. Ya, mungkin di sini kita pengen tahu dulu ya pengertian-pengertian dari terapi okupasi, sensori integrasi, terus apa tadi jenis-jenisnya. Sebelum kita tahu bagaimana cara kita memberikan terapi untuk sensori integrasi minimal yang bisa dilakukan orang tua ataupun teman-teman sahabat Ananda di rumah gitu ya. Ketika nanti belum bertemu dengan terapis. Ya, tentunya harus ke profesional gitu kan. Tapi minimal apa sih yang bisa kita lakukan di rumah gitu kan? Ya, oke. Kira-kira anak dengan kasus apa yang membutuhkan sensori integrasi? Walaupun tadi sudah disampaikan ya anak-anak berkebutuhan khusus, tapi tentunya mungkin lebih bisa mengerucut tentang kebutuhan anak itu apa aja gitu. Kalau anak yang biasanya butuh terapi sensori integrasi itu anak yang mengalami gangguan fokus kayak tadi. Terus anak yang mengalami gangguan bicara. Jadi nggak cuma ke terapi bicara nih, kalau misal ada kasus speech delay kayak itu bisa ke okupasi terapi dulu. Benerin sensorik-sensoriknya. Jadi dia nanti pas di terapi bicara bisa fokus kayak memperhatikan terapisnya kayak gitu. Terus anak dengan gangguan apa? Tadi kan udah keseimbangan, gangguan keseimbangan kayak gitu. Oke, berarti di sini untuk anak-anak dengan gangguan konsentrasi, dengan gangguan bicara, serta ketika aktif bergerak itu ya Anak-anak yang hiperaktif, hiperaktif kayak gitu itu bisa. ternyata juga memerlukan untuk terapi okupasi tentunya di tentang sensori integrasi. Dan ini sangat menarik sekali ya sahabat Ananda karena mungkin kita perlu mendeteksi secara dini gitu diri kita sendiri ataupun orang di lingkungan sekitar kita yang ternyata mungkin mengalami keterbatasan kemandirian gitu ya, yang perlu dilakukan terapi. Nah, kita juga harus aware terhadap lingkungan kita sendiri gitu ya, dan kita jangan jangan takut untuk memberikan informasi penting terkait dengan layanan terapi gitu ya. Oke. Ya, kira-kira sampai usia berapa anak bisa melakukan terapi sensori integrasi, Mbak? Kalau biasanya anak itu dari usia 1 tahun tuh sebenarnya udah bisa dilihat anaknya mengalami gangguan sensori apa enggak kayak gitu. Terus biasanya tuh sampai usia 7 sampai 8 tahun. Kalau lebih dari usia itu biasanya terapisnya tuh lebih memfokuskan untuk kemandiriannya kayak gitu. Jadi dia bisa melakukan aktivitas sehari-harinya secara mandiri kayak gitu, bisa bersosialisasi dengan teman-temannya yang lain gitu. Oke. Berarti untuk sensori integrasi itu di usia 7 sampai 8 tahun ya. Iya. Di atas usia tersebut untuk terapinya tetap bisa dilanjutkan, tetapi lebih ke arah kemandiriannya gitu ya. Lebih latihan tentang kemandirian begitu. Oke. Nah, kira-kira seorang anak, ini kita akhirnya fokusnya ke anak ya, karena nanti bunda-bunda atau sahabat Ananda di rumah itu bisa memberikan terapi ini di rumah kepada sahabat atau rekan atau teman gitu, khusus untuk terapi sensori integrasi anak gitu kan. Kira-kira bisa dilihat anak usia berapa itu butuh untuk sensori integrasi.
Anak biasanya tuh bisa dilihat dari usia 1 tahun. Misal bunda-bunda di rumah tuh merasa kok anakku kok ini ya kok jijian ya sama yang lembek-lembek kayak gitu. Kenapa ya kayak gitu. Terus eh, anaknya kok dengar suara bising tuh kayak sensitif banget, bisa jadi kayak nangis langsung kayak gimana kayak gitu. Terus itu bisa anaknya tuh ada indikasi untuk gangguan sensori kayak gitu. Jadi Oke, bisa sedini mungkin dibawa ke terapisnya kayak gitu biar oke, dikasih program biar dia bisa seperti semula kayak gitu. Maksudnya nggak oke. yang mengalami gangguannya tuh bisa terkontrol kayak gitu. Oh, oke, oke, oke. Nah, di sini saya mulai bisa menangkap nih, ternyata untuk mendeteksi secara dini orang awam itu untuk usia kurang dari 1 tahun ya, Iya, itu tuh kita bisa melihat anak-anak kita itu ketika tangannya mungkin ya, iya, tangannya bersentuhan dengan barang ataupun hal lain, ternyata dilihat kok kayaknya agak kurang nyaman misalnya, itu iya, pasti. Cuma kita harus bisa lebih peka gitu ya. iya, Oh, ternyata ini kayaknya perlu latihan lebih gitu. Jadi di situ kita bisa melihat bagaimana kebutuhan dari seorang iya, anak. Oke. Nah, ini kita langsung ke pokoknya nih. Tadi sudah kita tahu semuanya tentang pengertiannya. iya. Kira-kira bagaimana sahabat Ananda di rumah itu bisa secara sederhana memberikan terapi sensori integrasi walaupun di rumah gitu kan? Iya, kira-kira gimana? Jadi tuh sebenarnya anak kayak gitu tuh seharusnya bisa dibawa ke yang lebih profesional dulu. Soalnya kasus kayak gitu setiap anak tuh beda-beda kebutuhan sensorinya. Jadi kita harus tahu dulu nih ini anaknya gangguannya gimana. Terus nanti aktivitas di rumahnya tuh apa aja kayak gitu. Jadi bisa Mm-mm. dibawa ke yang lebih profesional biar bisa dikasih home program di rumah kayak gitu. Tapi untuk yang biasanya tuh misal anaknya gelian di taktilnya tuh bermasalah kayak gitu, itu bisa dilatih misal diajak bikin slime kayak gitu Mm. pelan-pelan, dibantuin sama mamahnya, diajak bikin slime pelan-pelan aja kayak dikit-dikit dulu, terus habis itu nanti suruh mainan slime atau kalau enggak tuh bisa pakai tepung buat taktilnya biar dia nggak Mm. gelian. Terus kalau Mm-mm. misal beli jalan di rumput yang berduri kayak gitu bisa dilatih dikit-dikit kayak ayo jalan ke rumput kayak gitu tapi jaraknya nggak usah jauh-jauh kayak gitu. Mhm, 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 mhm. Kayak gitu. Oke, ternyata ada bahan-bahan yang mungkin di rumah pun ya, Bisa, di rumah tangga itu bisa dipakai untuk merangsang sensori iya, dari anak. Tadi disampaikan sama Mbak Uci, tepung bunda-bunda ya. Jadi ketika sahabat Ananda, bunda-bunda di rumah nih mau masak ya, si adik itu bisa dilibatkan, di situ ternyata banyak manfaatnya. iya, Selain membantu bunda masak, juga bisa melatih bagaimana sensori integrasi dari iya, adik em, anak-anak gitu kan ya, belajar pegang tepung. Wah, ternyata ada barang sederhana ya yang ada di rumah itu bisa untuk melatih sensori integrasi di rumah. Nah, mungkin juga ada yang sebenarnya secara biayanya juga terjangkau ya. iya, Kayak beli itu beli apa bola-bola yang berduri iya gitu itu ya juga Mbak bisa Uci. bisa buat Itu melatih bisa taktilnya juga. untuk bisa melatih sensori ya, Iya, gitu ya. Terus selain itu ada lagi nggak Mbak Uci? Maksudnya yang bisa dijangkau oleh bunda-bunda di rumah untuk bisa memberikan sensori integrasi gitu. iya. Kalau buat latih keseimbangan anaknya tuh diajarin jalan apa berdiri satu kaki yang kayak gini Mbak. Oh, bisa berdiri mungkin Bisa semisalnya kayak gitu. gini lompat-lompat ke depan kayak gitu itu buat Oh, melatih gitu. keseimbangannya. Kalau misal lagi main ke apa taman bermain atau apa bisa diajak main ayunan kayak gitu. Terus Hmm. sama yang papan jungkat-jungkit itu bisa buat melatih vestibularnya juga buat keseimbangannya juga. Oh, gitu. Nah, mungkin di sini kita semakin terbuka ya, ternyata jenis permainan anak itu juga memiliki Iya, tujuan iya, untuk bisa mengetahui bagaimana perkembangan anak, gitu iya. ya. Oke. Ya, sahabat Ananda, kira-kira di sini bagaimana setelah Mbak Uci menjelaskan terkait dengan sensori integrasi. Nah, di sini saya ingin membacakan pertanyaan dari sahabat Ananda yang sudah masuk melalui media sosial kami gitu ya. Saya akan menyampaikan ini kepada Mbak Uci.
salah satu pertanyaannya adalah sebentar. Oke. Ini pertanyaannya Mbak Uci. Dari Ibu Dewi Etrisnowati ya. Untuk tummy time sebaiknya dimulai usia berapa? Apakah newborn itu sudah boleh dilatih? Oke, kalau untuk tummy time itu sendiri itu kan latihan tengkurap pada bayi ya. Itu sebaiknya dilakukan sejak bayi dari lahir tuh udah bisa dipupuin di sini, pupuin tuh apa ya? Iya, Ya kayak gini taruh iya. di sini kayak gitu. Terus dilatih tengkurap, terus nanti itu tuh buat ngelatih otot lehernya, buat ngelatih otot punggungnya. Jadi anak biasanya tuh 0 sampai 3 bulan itu harusnya tuh udah bisa ngangkat kepala 40 derajat kayak gitu. Jadi dia Oke. latihan namanya apa? Nengadah, Iya, mendenganan ya. menengadah kayak gitu. Terus habis itu bisa dipancing pakai mainan biar dia misal kayak gini terus dipancing pakai mainan di depannya jadi dia mau nengok-nengok kayak gitu. Oh, nengok ke atas Ya gitu itu ya. dari lahir sih udah sebaiknya dilakukan juga sih nggak apa-apa. Oke, berarti dari newborn pun sebenarnya bisa dilakukan untuk dilatih tummy time ya, Iya, dengan mengangkat bayi untuk ditaruh di pundak iya, gitu ya, pundak. sambil dipupuk tapi tetap dipegang bagian agak area leher ya, Iya, gitu kan, agar bisa menengadah menengadah, kepalanya gitu iya, ya. Kemudian ketika usianya sudah beberapa bulan bisa dilatih ketika kepalanya masih menghadap ke bawah. iya, Coba kita kasih mainan gitu kan, sehingga adik bayi bisa mengikuti arah dari mainan iya. tersebut. Oke, begitu Bunda sudah terjawab ya, semoga bisa terjawab. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya di sini setelah masuk, apakah untuk lansia yang mengalami Parkinson atau tangan gemetar itu bisa disembuhkan? Nah, gimana Mbak Uci? Oke, kalau untuk kasus Parkinson itu kan gemetarnya karena itu ya ada gangguan di otaknya ya. Kemungkinan tuh bisa sembuh, tapi karena gangguan di otak kemungkinan juga sembuhnya agak lama kayak gitu. Tapi untuk di area okupasi terapi sendiri, kita itu nerapi untuk koordinasinya. Nah, misal tangannya tremor terus susah makan kayak gitu. Di okupasi terapi itu ada yang kayak alat bantu. Jadi kita juga bisa membuat alat bantu buat makannya. Jadi tuh sendok, cuman kayak dikasih gagangan kayak gini buat megang kayak gini. Oh, oke. Terus kayak diarahin kayak Oh, gitu. diarahin. Ya ada stabil spoon apa ya namanya? Stabil spoon. Ya, kayak gitu. Jadi biar apa mengurangi tremornya kayak gitu. Terus kalau misal kesulitan mengancing karena tremornya gemeteran banget itu ada namanya apa ya? Pinch button kayak gitu. Jadi biar mempermudah biar dia itu bisa ngancing. Jadi bentuknya itu nanti kayak apa sih kayu panjang gitu ada lingkarannya terus buat masukin kayak gitu lah. Oke. Kan ada alat bantu yang mempermudah dia untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Oke, siap. Berarti untuk usia-usia lansia, tangan gemetar itu ternyata memang ada alat bantu yang bisa untuk mempermudah Iya. usia lanjut itu untuk melakukan aktivitas kemandiriannya ya, Iya. gitu ya. Oke. Oke, sahabat Ananda, ini ada yang mengajukan pertanyaan kembali untuk kami di sini. Mbak mau tanya, untuk mendeteksi awal masalah sensori, baiknya ke DSA, dokter spesialis anak, atau langsung ke klinik tumbuh kembang? Gitu. Kalau kayak gitu tuh biasanya ada yang ke dokter anak dulu. Nanti dokter anak itu lihat apa mendeteksi apakah ada gangguan tumbuh kembang kayak gitu tuh bisa ke dokter anak dulu. Biasanya nanti dirujuk ke rehab medik untuk dilakukan terapi selanjutnya. Oke, berarti di sini Bunda-bunda menjawab pertanyaan dari Bunda Ninda Masita bahwa untuk anak itu bisa dikonsultasikan kepada dokter spesialis anak dulu gitu ya. Kepada dokter spesialis anak, nanti dari dokter spesialis anak akan melihat apakah ada tumbuh kembang yang memang apa ya, perkembangan anak itu ada hal yang memang harus dilakukan rehabilitasi medik atau tidak. Nanti dari dokter spesialis anak akan melakukan rujukan kepada dokter spesialis rehab medik gitu ya. Oke. Ya. Oke, ada pertanyaan dari
Kakak Desi Puspitasari. Sebentar, saya buka terlebih dahulu di sini. Kakak Desi Puspita. Ya, sebentar. Oke, saya cek dulu pertanyaannya. Silakan sahabat Ananda yang ingin bertanya juga bisa menuliskan di live Instagram ya. Di sini ini sudah seru nih, semakin panas untuk Q&A-nya ya. Itu. Iya. Ini sedang dibantu oleh teman Ananda. Sebentar ya. Oke. Di sini. Untuk Kak Desi. Ya. Apakah fobia termasuk akibat pengaruh dari ketidaksinkronan sensori integrasi nih? Fobia, ya? Bisa sih. Misal dia fobia ketinggian, nah itu kan pasti ada kayak di sensori integrasinya tuh yang ganggu gitu. Misal ya fobia ketinggian tuh berhubungan ke vestibular ya, jadi kayak gitu. Dia kalau lihat tinggi tuh langsung kayak takut kayak gitu. Itu pasti ada yang kayak terganggu di vestibularnya. Oke. Oh, berarti ada hubungannya nih sahabat Ananda, fobia dengan sensori integrasi. Ternyata ya tadi memang jenis-jenis sensori integrasi kan yang memang terlihat kasat mata adalah panca indera ya. Tetapi ada bagian vestibular yang di dalam tubuh kita sendiri itu juga berpengaruh terhadap sensori integrasi gitu kan. Salah satunya adalah fobia gitu ya. Semoga bisa menjawab ya Kak Desi ya. Oke. Ya. Ya, oke, untuk selanjutnya di sini mungkin kita akan mengulas kembali ya Mbak Uci. Di sini kan kebetulan saya punya anak kecil ya. Jadi di situ saya mencoba mencari informasi. Kalau sepeda yang tanpa pengayuh itu juga bisa untuk membantu keseimbangan gitu ya. Bisa ya? Bisa banget. Soalnya nanti dia kalau naik sepeda kayak gitu juga kan bermanfaat buat penglihatannya juga, latih fokusnya, latih keseimbangannya biar dia nggak jatuh tuh gimana kayak gitu. Terus nanti kalau jatuh tuh yang dilakuin apa, biasanya kalau anak hiperaktif itu misal habis lari nih terus jatuh, dia tuh langsung lari lagi soalnya dia ada gangguan proprioseptifnya, jadi dia nggak merasakan kayak sakit gitu ya, nggak sakit gitu ya. Terus jadi langsung lari kayak gitu. Kalau sepeda tuh biasanya bagus sih buat latihan sensori integrasi juga, kayak melatih penglihatannya. Oke, siap. Nah, ya berarti di sini bunda-bunda ada sepeda yang tanpa pengayuh itu bisa digunakan untuk keseimbangan ya, untuk di rumah ternyata juga bunda bisa memberikan itu untuk membantu terapi sensori integrasi gitu ya. Nah, ini hal-hal yang bisa dilakukan di rumah. Oke, sahabat Ananda, ini ada yang mau bergabung live di Instagramnya Rumah Sakit Ananda. Ada dari Senyum Ananda. Oke, bisa dibantu Kak Gina untuk bergabung dari Senyum Ananda. Apakah sudah? Sudah bergabung dengan live Instagramnya Rumah Sakit Ananda dari Senyum Ananda dengan bunda-bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo Saya Bunda. perwakilan dari Bunda-Bunda Senyum Ananda ya Bu. Iya Bunda, silakan, apa kabar Bunda? Alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah. Ramai sekali ini lagi dengan adik-adik Senyum Ananda semuanya. Iya betul Ibu. Di depan ada anak-anak yang masih ngajar juga. Ada bunda-bundanya yang masih ngajar sama anak-anaknya yang lagi belajar. Iya, terima kasih Bunda telah bergabung bersama kami. Semoga sehat selalu Bunda. Iya. Iya, bagaimana Bunda? Ada yang ingin kita bincang-bincang bersama di sini Bunda? Iya, insya Allah kami menyimak aja ya Bu ya. Siap, oke. Iya. Ya, maafkan ini saya baru bergabung juga ini, maafkan ya. Nggak apa-apa Bunda,
Bunda, mohon maaf sebelumnya. Mungkin bisa berbagi pengalaman Bunda gitu, bagaimana cara untuk melatih sensori anak Bunda? Baik. Kalau dari cara melatih sensori anak. Nah, biasanya kan dengan cara fisik motoriknya diasah ya, Bu ya. Ya, Nah, misalnya dengan cara motorik halusnya anak-anak itu dengan cara bisa dengan mewarnai, itu kan bisa oke. melatih otot-otot kecil anak, otot-otot kecil pada jari jemari anak, terus Oke. otot-otot di pergelangan tangannya gitu, Mm-mm, dengan cara mm-mm, mm-mm. mewarnai atau nggak bikin kolase gitu ya, Bu ya. Iya, Nah, itu iya, iya. bisa digunakan gitu. Dan biasanya memang Oke. kita melatih hal itu gitu di sini. Wah, luar biasa Bunda. Ini informasi dari Bunda Senyum Ananda ini ternyata bisa menginspirasi sahabat Ananda di rumah yang telah bergabung di live Instagramnya Rumah Sakit Ananda, Bunda. Jadi informasinya insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Ternyata Ya, ada amin. hal yang bisa Mudah-mudahan. dilakukan untuk melatih sensori halus ya, motorik halus. Untuk motorik halus Iya, itu betul. bisa dengan latihan mewarnai gitu ya, kayak gitu. menulis. Betul, Berarti Ibu. bisa kita Iya, pegangi alat tulis ya yang untuk latihan-latihan dasarnya saja gitu ya Bunda ya. iya. Iya, iya betul Iya. sekali, Ibu. Nah, selain itu Oke. juga kan anak-anak bisa apa namanya bisa berkreatif ya, kreativitas. Mm-mm. Nah, melatih Mm-mm. kreativitasnya gitu dari motorik, selain motorik gitu ada tambahan lain yaitu melatih kreativitasnya anak-anak gitu, Bu. Oke, luar biasa Bunda. Ya, pengalamannya untuk membantu melatih sensori motorik dari anak-anak gitu. Rata-rata Iya. anak-anak usia berapa Bunda di Senyum Ananda? Kita yang datang ke sini itu dari umur 2 tahun yang usia Mm-mm. daycare Mm-mm. sampai usia 6 tahun, Bu. Oh, sampai usia 6 Nah, tahun. Oke. betul, betul Oke. Ibu. Jadi memang di PAUD Senyum Ananda tuh daycare-nya nggak cuma penitipan anak aja. Jadi kita Hmm. bisa melatih motoriknya, kognitifnya gitu. Jadi nggak Wah. cuma bisa eh, datang baju Mm-mm. bersih gitu ya, dimandihin, Mm-mm. kasih makan gitu, nggak cuma itu aja ya Bu Iya. ya. Nah, Iya. kita ada stimulasi-stimulasi khususnya gitu untuk mereka gitu, Bu. Oke, luar biasa Bunda. Di usia-usia yang anak-anak ini membutuhkan eksplorasi gitu ya, Betul. kreativitas, Iya, betul, sensori betul. integrasinya harus dilatih gitu ya Bunda ya. Tantangan luar biasa ini. Iya, Bu. Oke. Iya. Iya. Jadi Oke. intinya kita PAUD Senyum Ananda itu membantu untuk menuntaskan tumbuh kembang anak Oke, sesuai luar dengan biasa Bunda. usianya, Bu. Iya, Oke, iya. Jadi sahabat Ananda, Senyum Ananda ini ada di Bandung, begitu ya. betul. Dan Iya, betul, Senyum Bu. Ananda ini luar biasa karena beberapa kali dapat penghargaan ya Bunda ya. Iya, betul, Gitu. Ibu. Alhamdulillah. Oke. Ya, terima kasih Bunda. Ini dengan Bunda siapa? Ya. Mohon maaf di awal belum saya tanyakan. Saya dengan Bunda Nelly, Bu. Bunda Nelly, terima kasih sudah berbagi sama-sama, informasi. Ibu. Iya, Ya, kepada sama-sama, seluruh Ibu. sahabat Ananda. Semoga bisa bermanfaat dan berkah buat kita semuanya ya Bunda. Terima kasih telah bergabung Ya, dengan insya kami Allah. Bunda. Amin. Terima kasih, Ibu. Iya, terima Ya. kasih Bunda Nelly. Sehat selalu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, kita lanjutkan untuk Senyum Anandanya sudah selesai. Kita lanjutkan dengan Ananda menyapanya kita, Mbak Uci. Mbak Uci ternyata luar biasa ya. Di sekolah Senyum Ananda juga anak usia 2-6 tahun itu anak-anak yang perlu membutuhkan eksplorasi ya. Iya. Tumbuh kembangnya itu yang perlu kita perhatikan gitu. Kira-kira Mbak Uci, apa yang bisa Mbak Uci sampaikan kepada sahabat Ananda di rumah terkait dengan tumbuh kembang anak dan tadi mengulas kembali kira-kira di rumah itu bisa
disimpulkan apa saja yang bisa dilakukan untuk sensori integrasi di rumah gitu. Oke. Kalau untuk apa ya? Kalau anak-anak di rumah buat orang-orang tua di rumah juga nih sering-sering lah ngajak komunikasi ke anaknya kayak gitu. Jadi anaknya tuh diajak komunikasi biar dia juga nggak mengalami gangguan bicara kayak gitu. Terus diajak berdiskusi apa yang hal-hal yang kecil kayak gitu yang sederhana aja. Terus habis itu kalau lagi diajak ngobrol biasakan untuk melihat ke anaknya. Jadi dia tidak mengalami masalah di kontak matanya. Jadi kalau dia diajak ngomong orang tuh lihat ke orangnya kayak gitu. Terus kalau untuk yang sensori lebih sering untuk melibatkan anak dalam melakukan tugas sehari-hari kayak gitu. Misal dilatih buat apa ya, nyapu juga bisa, membuat mainan kayak gitu, bikin slime tadi kayak gitu kan seru juga buat anak-anak kan, mainan kayak gitu bisa buat ngelatih taktilnya juga. Apa pas lagi mau goreng tempe bikin itu bikin tepungnya dikasih air terus anaknya suruh remes-remes kayak gitu, terus itu bisa juga kayak gitu. Apa mainan play-doh kayak gitu. Play-doh apa sih play-doh? Malampet lah gampangnya gitu. Malampet kayak gitu. Oke, siap. Oke, Bunda. Berarti sahabat Ananda sekalian bahwa di sini di rumah pun bunda-bunda sahabat Ananda itu bisa melatih sensori integrasi dari anak ataupun lingkungan sekitar gitu untuk bisa secara sederhana melatih sensori integrasinya anak-anak gitu ya. Mulai dari sebenarnya terkait dengan berbicara gitu ya, itu sangat mudah sekali ketika kita mengajak anak untuk bercerita, berinteraksi, kontak matanya kita tetap harus terjaga gitu kan ya. Dan itu juga bisa untuk mendekatkan diri kita atau membentuk bonding antara kita dengan anak-anak gitu. Jadi kedekatan itu juga bisa mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang anak nantinya gitu ya. Oke, siap. Ya, di sini ada pertanyaan lagi Mbak Uci. Wah, luar biasa nih sepertinya. Semakin seru nih. Ya, dari Bunda Siska Yumira. Selamat pagi Mbak Uci dan Mbak Ria, mohon izin bertanya, apakah gangguan sensori berpengaruh terhadap pola makan anak? Gitu, misalnya bikin anak jadi pilih-pilih makanan. Kalau iya, terapinya seperti apa? Oke, akan dijawab oleh Mbak Uci ya, Bunda. Oke, monggo Mbak Uci. Biasanya kalau kasus kayak gitu, anaknya emang kayak sama tekstur-tekstur yang apa yang lembek atau kasar itu kayak nggak mau. Dia harusnya makanan yang dia pingin teksturnya tuh pengennya yang pengen yang lembut kayak gitu atau kasar kayak gitu. Itu biasanya kalau di OT itu dilatih kayak apa ya, dia misalnya dikasih makanan yang lembut dulu, yang kasar dulu, yang kasar tapi jangan yang kasar banget, yang kayak sedang, terus nanti naik bertahap lagi kayak gitu. Jadi dia bisa apa makannya tuh bisa secara bertahap, itu bisa kayak misal jadi kayak dia pinginnya makannya yang halus-halus, tapi dia kan harus makan nasi itu kan teksturnya juga kasar kan, jadi dia dilatih dari yang kayak kasar terus nanti bertahap. Iya, bertahap lah, gantian makan tekstur makanannya. Gantinya bertahap kayak gitu, jadi dia bisa terbiasa sama tekstur yang kayak gitu. Oke, ya berarti di sini Bunda bahwa untuk memberikan informasi kepada anak itu memang bertahap ya. Jadi pengenalan terlebih dahulu terkait tekstur gitu, sehingga ketika sudah mengenal boleh dicoba gitu kan ya, pelan-pelan kepada anak. Memang kuncinya adalah kesabaran sebenarnya. Kesabaran untuk bisa mengenalkan jenis-jenis kepada jenis-jenis makanan termasuk juga dengan teksturnya itu kepada anak-anak gitu ya. Oke, semoga bisa menjawab Bunda Siska. Oke. Ya, akan bergabung kembali dengan kita di sini. Wah, luar biasa ini banyak yang bergabung Mbak Uci. Iya, dengan Bunda Desi. Apakah sudah bergabung? Bunda Desi? Akan dibantu Kak Gina. Oke, sudah bergabung dengan kita, Kak Desi. Halo? Hai. Iya. Iya. Apa kabar Kak Desi? Baik.
Baik, Baik, baik oke. banget. Semoga Alhamdulillah. sehat selalu ya, Kak Desi. Iya. Iya, Oke. ini saya mau nanya. Iya, gimana Kak Desi? Iya, kalau di rumah sakit Ananda sendiri ada ini nggak? Kalau untuk okupasi terapi seperti itu tuh dijamin BPJS nggak ya? Oh, Kayaknya, oke. kayaknya ini Iya, menarik iya, ya, maksudnya layanannya gitu. Oke, siap. Monggo Mbak Uci. Paling itu aja sih, oke. Kalau di Mohon anak sendiri itu informasinya. melayani BPJS dan non BPJS. Untuk jam pelayanan nih, jam pelayanannya itu jam 8 sampai jam 3 sore dari hari Senin sampai hari Sabtu. Tapi kalau untuk hari Sabtu biasanya itu jam setengah 8 jam 7 sampai jam 12. Sampai jam 12. Iya. Oke. Jadi di sini Kak Desi di Klinik Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Ananda Purwokerto, kami melayani peserta dengan jaminan umum, asuransi, dan peserta JKN atau BPJS Kesehatan. Gitu. Di mana di dalam klinik rehabilitasi medik itu kita ada layanan fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, gitu ya, ada tumbuh kembang. Seperti itu. Dan ada layanan lain yaitu ada klinik psikologi juga. Begitu Kak Desi. Untuk jam layanannya di Rumah Sakit Ananda Purwokerto dari hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 3 sore itu, kemudian hari Sabtu jam 7.30 sampai jam 12 gitu. Untuk klinik rehabilitasi mediknya sendiri dengan dokter spesialis rehabilitasi medik itu hari Senin dan hari Kamis gitu ya, mulai dari jam 3 sore sampai selesai gitu. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Berarti melalui Terima Vaskes kasih. dulu ya. Berarti nanti ke rehab medik dulu, baru nanti ke okupasi terapi. Seperti itu. Iya, nanti akan bertemu dahulu dengan dokter spesialis rehabilitasi medik, di mana dokter spesialis akan memberikan advice untuk kebutuhan terapinya itu ke arah mana gitu Kak Desi. Oke, siap. Oke, terima kasih. Terima kasih, sehat selalu Kak Desi. Iya, sama-sama. Sukses untuk Ananda. Iya. Amin, terima kasih. Ya. Oke, siap. Ada satu lagi yang mau bergabung dengan kita. Iya. Bunda Umi Aziza. Oke, monggo Bunda. Oh iya. Menunggu Kak Desi untuk live dari ini. Oke, akan dibantu oleh Kak Gina untuk bergabung Bunda Umi Aziza. Ini makin siang, kita diskusinya makin asik ya, Mbak Uci ya. Ya, iya, oke. Bunda Umi Aziza nggak jadi bergabung dengan kami? Belum bergabung? Oke. Ya, Bunda Umi Aziza mungkin next kita bisa bergabung kembali dalam live Instagram Ananda Menyapa, dan untuk apabila ada informasi yang perlu ditanyakan bisa menghubungi Rumah Sakit Ananda Purwokerto ya. Oke Mbak Uci, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara. Wah, ini nanti sahabat Ananda Menyapa kayaknya masih pengen berlanjut, tapi mungkin waktu menunjukkan sudah saatnya kita ada di penghujung acara. Mungkin bisa saya sampaikan kesimpulannya ya, Mbak Uci, bahwa di sini terapi okupasi adalah terapi yang digunakan untuk meningkatkan aktivitas yang berkaitan dengan kemandirian, di mana salah satunya adalah dengan dilakukan sensori integrasi. Dan sensori integrasi yang bisa dilakukan oleh bunda-bunda atau sahabat Ananda di rumah itu cukup sederhana dengan menggunakan
barang-barang rumah tangga, misalnya ada tepung gitu ya, kemudian ada eh, mainan-mainan sederhana juga di rumah, ada bola-bola yang berduri gitu kan, bisa dilakukan. Terus ketika membawa anak juga, misalnya tamasya ke daerah playground, itu juga bisa untuk meningkatkan sensori integrasi anak gitu. Hal-hal sederhana yang bisa dilakukan di rumah Bunda. Kemudian ada sepeda yang untuk juga keseimbangan anak kayak gitu kan. Bisa juga memberikan anak-anak dengan selembar kertas, dikasih krayon, diminta coret-coret aja nggak apa-apa Bunda gitu kan. Seeksplorasinya anak, sekreativitasnya anak itu silahkan untuk bisa diberikan itu semua kepada anak. Itu hal sederhana yang bisa dilakukan di rumah Bunda gitu. Mungkin kesimpulannya itu ya Mbak Uci. Dan di sini saya akan menginformasikan bahwa di Rumah Sakit Ananda Purwokerto kami ada layanan klinik rehabilitasi medik, di mana tadi saya sudah menyampaikan bahwa di dalamnya terdapat layanan terapi okupasi, nanti bertemu dengan terapis kita yang profesional dan cantik ini dengan Mbak Uci, ada terapi wicara nanti dengan terapis Mas Afif ya, gitu, insya Allah semuanya profesional, ada fisioterapi, dan kita menerima anak, dewasa, dan lansia. Jadi silahkan bisa datang ke Rumah Sakit Ananda Purwokerto, dan insya Allah ruangannya kita buat senyaman mungkin, sehingga kita ketika melakukan pemeriksaan, sahabat Ananda semuanya bisa merasakan kenyamanannya di Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Dan kami juga ada layanan-layanan lain yang sangat menarik. Kami ada IGD 24 jam, adalah Ananda Home Care, ada rawat inap, ada rawat jalan dengan dokter spesialis yang sangat-sangat profesional. Oke. Ya, jangan lupa untuk follow Instagram Rumah Sakit Ananda Purwokerto supaya tidak ketinggalan informasi ataupun acara live Instagram seperti ini. Ya, karena kita akan rutin menebarkan informasi yang positif dan bermanfaat buat kita semuanya. Kemudian subscribe channel YouTube Rumah Sakit Ananda Purwokerto ya. Oke. Kemudian jangan lupa like, share, dan komen. Ya, oke. Terima kasih sahabat Ananda Menyapa semuanya yang telah bergabung dengan kita. Untuk tayangan live Instagram hari ini nanti juga akan kita upload di channel YouTube Rumah Sakit Ananda Purwokerto ya. Jangan lupa like, share, dan komen. Subscribe juga jangan lupa. Terima kasih. Oke, itu saja Mbak Uci yang mungkin bisa kita sharing kepada sahabat Ananda semuanya. Semoga bisa bermanfaat ya Mbak Uci ya. Gitu, Mbak Uci sehat selalu, tetap semangat, kita menebarkan hal positif. Kita bersama-sama menyambut sahabat Ananda semuanya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Salam sehat selalu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Uci. Terima kasih Maria. Iya.